Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rowena Sofia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, untuk mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, terlebih dahulu kita harus kenal dulu apa sih itu suku sejenis. Nah, suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. Suku yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. Contohnya bagaimana? Contohnya 5U kuadrat dan 3U kuadrat. Lihat di sini, 5 dan 3 ini merupakan koefisien, jadi boleh berbeda dong. Nah, U dan U itu adalah variabel dan 2 dan 2 di sini adalah pangkatnya. Maka di sini karena variabelnya sama dan pangkatnya sama, maka dikatakan suku sejenis. Contoh yang kedua bagaimana? 6A dan min A. Nih, meskipun di sini ada 6 dan di sini ada min, karena di sini variabelnya sama-sama A dan pangkatnya sama-sama 1, maka kedua suku ini merupakan suku yang sejenis. Contoh yang ketiga, 5Y pangkat negatif 3 dan 7Y pangkat negatif 3. Ingat ya, di sini sama-sama Y dan pangkatnya sama-sama negatif 3. Meskipun bilangan pokoknya berbeda. Oke, sekarang yang bukan contoh itu yang bagaimana sih? Yang seperti ini loh, 3A dan 3B. Sama-sama 3, tetapi karena variabelnya A dan B, walaupun pangkatnya sama-sama 1, dia bukan suku sejenis. Contoh yang kedua, 5U kuadrat dan 5U pangkat min 2. Nih, sama-sama 2 juga, tetapi yang di sini ada positif, sini negatif. Ini bukan. Kalau tadi yang positif sama negatif yang ini, yang seperti ini, dia sejenis. Tetapi kalau pangkatnya yang berbeda, maka dia tidak sejenis. Contoh yang ketiga, 8V kuadrat sama 3V. Sudah jelas ya, sama-sama V, tapi karena pangkatnya 2, sini pangkatnya 1, maka dia bukan suku sejenis. Nah, kalau kita sudah kenal suku sejenis, maka kita akan mempelajari penjumlahan bentuk aljabar. Contohnya, sederhanakan 2A ditambah 4A. Sudah sejenis ya. Kalau sudah sejenis, maka 2A ditambah 4A tinggal kita kelompokkan saja. 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Maka di sini 6A. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 3C ditambah 4D ditambah 5C. Nah, di sini kita kelompokkan dulu mana yang sejenis. Yang sejenis adalah 3C sama 5C. Nah, 4D-nya bagaimana? Biarkan saja seperti itu. Nah, di sini jadinya 3 ditambah 5 ditambah 4D. Nah, 3 tambah 5-nya 8. Nah, 8C ditambah 4D. Mengapa 8C ditambah 4D itu tidak dijumlahkan? Karena dia tidak sejenis. Kalau tidak sejenis, tidak bisa dijumlahkan. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, 5U kuadrat ditambah 3V kuadrat ditambah 8U kuadrat ditambah U kuadrat. Oke, langkah pertama apa tadi? Ya, kelompokkan. Kelompokkan yang sejenis. U kuadrat, U kuadrat, U kuadrat, V kuadrat. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Di sini ada 5, ada 8. Ingat ya, di sini koefisiennya kalau nggak ada berarti angkanya 1. Jadi 5 tambah 8 tambah 1. U kuadrat tambah 3V kuadrat. Maka hasilnya 14U kuadrat ditambah 3V kuadrat. Oke, sekarang yang nomor 4. P pangkat negatif 2, 5P kuadrat ditambah 3P kuadrat ditambah 4P pangkat negatif 2. Ingat ya, ini enggak sejenis, maka kita kelompokkan dulu. Nah, bagaimana cara pengelompokannya? Nih, pangkat min 2, pangkat min 2, 2, 2 gitu ya. Setelah itu baru kita jumlahkan. 1 tambah 4, ini kan 1 ya. Nah, di sini enggak ada angkanya, berarti angkanya 1. Sini 4, ini kan 4. P pangkat min 2, sini 4, sini P pangkat min 2-nya di luar. Sini ada koefisiennya 5, sini ada 3, maka 5 ditambah 3. Nah, jadi hasilnya adalah 5P pangkat negatif 2 ditambah 8P pangkat 2. Oke. Nah, sekarang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ibu membeli 2 karung terigu untuk stok warung. Sesampainya di rumah, ternyata terigu ibu masih ada 3 karung. Total terigu yang dimiliki ibu adalah, nah, contohnya kita tulis dulu diketahuinya apa saja yang diketahui. Kita misalkan dulu 1 karung itu S, gitu kan. Berarti kalau 2 karung berarti apa? Ya 2S. Kalau 3 karung berarti apa? Ya 3S, gitu kan. Nih, dari mana ini 2S? 2S nih loh, membeli 2 karung. Nah, di rumah ternyata terigu ibu ada 3 karung, maka di sini 3S. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan total terigu yang dimiliki ibu. Nah, total terigu yang dimiliki ibu adalah berarti 2S yang dibeli sama yang ada di rumah ditambah 3S. Sudah sejenis ya, maka langsung dijumlahkan. Jadi 5S. Nah, contoh yang kedua. Umur ayah 3 tahun yang lalu sama dengan 3 kali umur adik sekarang. Jika umur ayah sekarang 33 tahun, maka umur adik sekarang adalah titik-titik. Nah, caranya kita tulis yang diketahui. A itu umur adik. A itu umur adik ya, ingat ya. Nah, di sini ada kata-kata umur ayah 3 tahun yang lalu. Tulis aja umur ayah 3 tahun yang lalu.
sama dengan berapa? 3 kali umur adik sama dengan 3A. Nah, gitu kan. Tuh, umur ayah 3 tahun yang lalu sama dengan 3A. Gitu. Itu yang diketahui. Nah, yang ditanyakan apa? Umur adik sekarang. Nah, cara penyelesaiannya, kita tulis dulu. Umur ayah 3 tahun yang lalu sama dengan 3A. Kalau umur ayah 3 tahun yang lalu itu sama dengan 3A, berarti ini artinya yang di sini nih, umur ayah sekarang dikurangi 3 ya, karena dia 3 tahun yang lalu. Nah, umur ayah sekarang dikurangi 3 sama dengan 3A. Nah, di sini yang diketahui apa? Umur ayah sekarang itu umurnya 33. Tulis di sini 33. Nah, dikurang 3-nya tetap ya, di sini ada 3A. Di sini berapa hasilnya? 30. Jadi 30 sama dengan 3A. Karena yang kita cari adalah nilai A, maka kedua sisi harus dibagi 3. 30 dibagi 3 itu 10. 3A dibagi 3 A saja, maka nilai A sama dengan 10. Sehingga umur adik sekarang adalah 10 tahun. Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan bentuk aljabar. Berbeda sedikit saja antara pengurangan bentuk aljabar dengan penjumlahan bentuk aljabar. Kita lihat di sini, sederhanakan bentuk 2A dikurang 4A. Nah, sudah sejenis dong? Nah, sama, langsung aja kita kurangkan. Nah, di sini 2 dikurang 4, hasilnya negatif 2. Selesai. Oke, contoh yang kedua. Kurangkan 5U kuadrat ditambah 3V kuadrat dan 8U kuadrat ditambah U kuadrat. Nah, di sini kurang karena ada kata-kata dan gitu. Jadi, tanda kurungnya tetap digunakan ya. Gunakan tanda kurungnya. Nah, di sini kita terus ulang. 5U kuadrat ditambah 3V kuadrat dikurang 8U kuadrat ditambah U kuadrat. Ini untuk yang mewakili dan, kurangkan dan ini jadi di sini ada tanda kurang. Kemudian, kita buka tanda kurungnya. Nah, untuk membuka tanda kurungnya, 5U kuadrat tetap, 3V kuadrat. Nah, ini min dikalikan plus min 8U kuadrat. Min dikalikan plus min U kuadrat. Nah, kemudian kita kelompokkan yang sejenis. 5U kuadrat dengan min 8U kuadrat. Nah, kelompokkan 3V kuadrat dengan min U kuadrat. Nah, sudah. Kalau sudah, baru kita operasikan. 5 dikurang 8 dikurang 1. Ini kan ya, U kuadrat. V-nya nggak ada kawannya, berarti 3V kuadrat. Berarti hasilnya adalah min 4V kuadrat ditambah 3V kuadrat. Oke, contoh yang ketiga. P pangkat min 2 ditambah 5P kuadrat dari, nah di sini ada kata-kata dari ya, 3P kuadrat ditambah 4P pangkat min 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena ada kata-kata dari, maka yang kanan dikurang yang kiri. Maka di sini 3P kuadrat ditambah 4P pangkat negatif 2 dikurangi P pangkat negatif 2 ditambah 5P kuadrat. Dibalik ya. Oke, kemudian kita buka tanda kurungnya. Ini tetap, min kali plus hasilnya min kali plus hasilnya min. Kalau sudah, nah kelompokkan yang sejenis. 3P kuadrat min 5P kuadrat. 4P pangkat min 2 min P pangkat min 2. Sama-sama min 2 ya. Oke, kemudian baru dioperasikan. 3 dikurang 5 hasilnya berapa? 4 dikurang 1 hasilnya berapa? Nah, jadi hasilnya min 2P kuadrat ditambah 3P pangkat negatif 2. Oke, sekarang contoh dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Anita membeli 5 bungkus permen yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Sesampainya di rumah, adiknya meminta 1 bungkus permen. Dan ibu mencicipi sebuah permen dari bungkus yang lain. Bungkus yang lain loh ya. Berapa sisa permen yang akan dibagikan Anita? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu A itu 1 bungkus permen. Ini nggak harus A loh ya. Bisa A sampai Z silahkan saja. Ini karena saya Anita maka saya gunakan A huruf kecil. Oke, kemudian teman ya, maksudnya teman di sini yang dibeli itu berapa? Berapa banyak yang mau akan dibagikan ke temannya gitu ternyata. Di sini ada 5A yang dibeli ya, 5A. Setelah itu adiknya minta berapa? 1 bungkus berarti 1A atau A saja gitu. Kemudian ibu minta berapa? Oh, ibu hanya nyicipin 1 dari bungkus yang lain selain yang punya adik, gitu kan? Nah, yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan sisa permen. Ini kan yang dibeli ya, yang mau dibeli untuk teman-temannya tadi kan 5A, sisa permennya. Nah, sisa permennya adalah yang dibeli atau yang teman ini tadi dikurangi adik dikurangi dengan ibu. Jadi 5A dikurang A dikurang 1. Jadi yang sejenis ya, 5 dikurang 1 hasilnya 4A dikurang 1. Jadi 4A dikurang 1. Ini kan karena 4A dikurang 1 ini dia nggak sejenis. Ini ada variabelnya, ini enggak. Maka biarkan saja seperti ini. Jadi sisa permen yang akan dibagikan adalah 4A dikurang 1. Ini sudah hasil akhir untuk pengurangan bentuk aljabar. Gitu ya. Jadi nggak usah dipaksakan jadi 3A.
Karena 4A dengan 1 itu tidak sejenis. Satunya ada variabel, satunya tidak ada variabel. Oke, sekarang supaya kalian lebih memahami, maka kalian kerjakan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, tuliskan 2 contoh dan bukan contoh suku sejenis. Kalau kalian lupa, kalian bisa membuka lagi, kalian putar lagi videonya. Yang kedua, sederhanakan 3A ditambah 4B dikurang 5A ditambah 2B. Ingat ya, cari yang sejenis dulu. Gitu. Kayak yang nggak sejenis, biarkan saja. Yang ketiga, kurangkanlah dalam kurung 3X dikurang 5Y dari 4Y dikurang 6X. Ingat ya, di sini ada kata-kata dari. Yang keempat, 3 kali umur Anita, 5 tahun lagi sama dengan umur ibu saat itu. Saat itu tuh maksudnya 5 tahun lagi tadi. Jika umur ibu saat itu 45 tahun, berapakah umur Anita 2 tahun yang lalu? Gitu. Yang kelima, jumlah 3 bilangan ganjil berurutan sama dengan 39. Bilangan terkecil dari 3 bilangan tersebut adalah titik-titik. Oke, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.